semuanya, perkenalkan nama saya Clara Zaskia dengan NIM 2024-31154. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan dari activity diagram. Langsung saja di sini saya mau share screen. Nah, pertama kita buka Draw.io. Di sini udah ada swimline, itu ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini yang pertama itu kita namain swimline ini. Oke, kita namain swimline-nya ini pelanggan. Lalu yang ini itu dia adalah sistemnya. Terus yang ini itu restoran. Dan yang keempat, yang terakhir ini driver. Nah, karena di sini di laporan kita diminta case-nya itu yaitu aplikasi yang memungkinkan pelanggan memesan makanan dari restoran dan sistem yang menugaskan kurir atau driver untuk mengantarnya, maka di sini saya buat ada pelanggan, sistem, restoran, dan juga driver. Di sini untuk activity diagramnya diminta pelanggan meminta restoran dan menambahkan menu ke keranjang, pelanggan melakukan check out dan memilih metode pembayaran, kemudian sistem mengecek saldo pelanggan, jika kurang sistem minta top up, dan jika cukup sistem meminta untuk saldo dipotong. Kemudian diteruskan pesanan ke dalam restoran. Nah, restoran berperan untuk menerima notifikasi pesanan ataupun dapat juga menolaknya. Nah, jika ditolak, dana dikembalikan ke pelanggan, dan jika diterima, restoran mulai memasak dan sistem mencari driver. Dan yang keenam, diminta driver dapat menerima orderan, mengambil makanan di restoran dan mengantar ke pelanggan. Dan yang keenam yaitu sistem menyelesaikan pesanan setelah konfirmasi sampai. Oke, setelah kita membuat ini, kita langsung aja menggunakan initial state sebagai perumpamaan untuk memulai startnya. Oke, kemudian kita buat di sini pilih restoran. Pilih restoran. Kemudian di bawahnya itu pilih menu. Kemudian di bawahnya itu menambahkan menu ke keranjang. Oke, kita tarik garis. Lalu di sini tuh check out. Pilih metode pembayaran.
Kemudian di sistemnya di sini sistem akan melakukan cek saldo pelanggan lalu di bawahnya tuh apabila saldo cukup di sini akan ada opsi potong saldo, dan semisalnya tidak cukup kalau misalkan tidak cukup di sini akan minta top up saldo. Nah, jadi semisal saldo cukup, itu akan langsung potong saldo, dan semisalnya saldo tidak cukup, maka sistem akan langsung minta top up saldo. Seperti itu. Setelah itu, di sini sebagai tanda selesai. Baru kalau sudah potong saldo, di sini kita akan meneruskan pesanan ke restoran. Oke. Kemudian ini restoran akan menerima notifikasi pesanan.
terima notifikasi pesanan, habis itu terima pesanan, lalu jadi nanti setelah dipotong saldonya, sistem akan meneruskan pesanannya ke restoran. Apabila restoran, nah kemudian restoran akan menerima notifikasi pesanan, dan apabila pesanan diterima, sistem akan memberi notifikasi atau status bahwa uh, restoran sedang mulai masak. Restoran mulai memasak. Memasak. Tapi kalau misalkan restoran menolak, maka di sini akan dana dikembalikan. Dana akan otomatis dikembalikan. Ini dikembalikannya ke siapa? Dikembalikannya yaitu ke pelanggan. Tolak. Ini apabila ditolak, dana akan dikembalikan ke pelanggan. Nah, apabila dana dikembalikan ke pelanggan, maka sistem pemesanan selesai di sini. Nah, apabila restoran sudah mulai masak, sistem kan akan memberitahukan kepada pelanggan statusnya itu yaitu mulai masak. Nah, di sini sistem akan mulai mencari driver. Cari driver. Cari driver. Oke. Kemudian bisa dibesarkan. Di sini driver akan menerima orderan, setelah itu driver mengambil makanan. Makanan di restoran. Kemudian
driver akan mengantar makan ke pelanggan. Ini jangan lupa kita tarik garis. Kemudian setelah itu kembali ke sistem akan mengkonfirmasi bahwa pesanan telah selesai. Tarik garis tambahnya seperti ini, kemudian selesai. Oke. Saya di sini akan menjelaskan ulang. Jadi di sini pelanggan itu akan memilih restoran yang diinginkan. Ya, di sini jangan lupa kita tarik juga panahnya. Nah, seperti ini. Pelanggan akan memilih restoran, kemudian melakukan pemilihan menu, menambahkan menu ke keranjang, kemudian pelanggan check out, lalu memilih metode pembayaran. Setelah memilih metode pembayaran, sistem akan mengecek saldo pelanggan, apakah saldo cukup atau tidak. Apabila saldo cukup, maka sistem akan langsung memotong saldo, kemudian meneruskan pesanan ke restoran. Akan tetapi apabila saldo tidak cukup, maka sistem akan meminta top up saldo. Nah, apabila saldo cukup, maka sistem akan meneruskan pesanan ke restoran, dan di mana restoran di sini akan menerima notifikasi pesanan dan bisa menerima pesanan atau menolak. Apabila ditolak, maka dana akan dikembalikan ke pelanggan melalui sistem. Akan tetapi apabila restoran menerima pesanan, maka sistem akan memberikan status memulai memasak kepada pelanggan. Kemudian di sini sistem juga akan mencari driver, dan driver akan menerima notifikasi orderan, kemudian mengambil makanan di restoran. Setelah itu driver akan mengantar makanan, kemudian setelah selesai sistem akan mengkonfirmasi pesanan selesai. Oke, mungkin untuk activity diagram pada hari ini itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.